menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ya Bapa, biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku yang terjadi, tapi atas kehendakmu. Maka seorang malaikat turun dari langit, memberikan kekuatan kepada Yesus. Dia semakin sungguh-sungguh berdoa, peluhnya seperti titik-titik darah yang menetes ke tanah. Malaikat diutus untuk menatang engkau di tangannya, agar kakimu jangan terantuk kepada batu. Dengan panjang umur akan aku kenyangkan engkau Yesus, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Mazmur 91 1 perikop itu bercerita tentang karya penyelamatan Tuhan kepada Yesus, orang yang mulia ini. Ayo. Jadi bagaimana mungkin Tuhan yang sudah merancang keselamatan untuk Yesus bisa celaka oleh karena iblis? Sedangkan Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 12 nomor 31, Yesus yang mengatakan, bukan saya, Yesus yang mengatakan itu. Juga di dalam Yohanes 14 nomor 30, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab iblis penguasa dunia datang, dan iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Ketika iblis di dalam Yohanes 13 nomor 2 membisikkan rencana kepada Yudas untuk berkhianat kepada Yesus, ketika iblis kemudian mengajak imam kepala mahkamah agama untuk melakukan tipu muslihat untuk membunuh Yesus, ketika iblis kemudian merancang supaya kemudian imam-imam kepala membuat kesaksian palsu untuk membunuh Yesus, apakah berhasil mereka ini? Sama sekali tidak berhasil. Kata Yesus, sedikit pun iblis tidak berkuasa atas diriku. Berarti Yesus tidak disalib. Berarti yang disalib ini siapa, rek? Yang disalib ini orang yang dikutuk. Kata Paulus, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Siapa yang dikutuk ini? Pemakan suap. Mana dalilnya? Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa pelakunya tuh yang terkutuk itu? Siapa? Yudas. Itulah yang kau sembah yang keluar pada hari ketiga. Jangan framing, Dinda. Jangan framing. Saya sudah menunjukkan data. Kata Yesus, orang-orang yang ingin membunuhnya adalah orang yang ingin melakukan kehendak iblis. Yohanes 8 37 sampai nomor 44. Ini ucapan Yesus sendiri. Orang yang ingin membunuhnya adalah orang yang tidak memperoleh firman di dalam dirinya. Mereka ingin melakukan kehendak iblis, karena dia adalah pembunuh dari semula, dan dalam dirinya tidak ada kebenaran. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Apa keinginan bapakmu? Membunuh Yesus. Ayo. Kalau kamu mengatakan yang menyalibkan Yesus, yang menghendaki penyaliban terhadap Yesus adalah Bapa, berarti betullah kamu itu penyembah setan. Oke. Boleh saya ngomong? Silakan. Anu sobat. Anu sobat. Ya. Pinternya lu sama ayah. Gantian. Tapi gini aja lu sobat. Raja guguk. Kita manusia, nggak seberapa kita di antara Gantian deh, gantian deh. Biar aja dulu ya, biar aku di bawah. Jangan dulu. kalian merasa saya marah, enggak. Itu Maaf dulu ya. Saya memang dalam menyampaikan, silakan. Aku minta tolong dulu ya sama ya. Kita manusia. Iya. Siapa bilang? Sekarang kita manusia, setinggi-tinggi ilmu kita manusia. Belum tentu Anda manusia, belum tentu. Ini di antara Belum agama. belum tentu Anda manusia. Ya. Belum tentu. Kita manusia, Bisa jadi. seberapa lah kita dari Belum tentu, kita. belum tentu. Belum tentu Anda manusia. Bisa jadi Anda itu jelmaan Tuhannya Kristen. Bukan itu ada somat. Ya. Ya kan Tuhannya Kita Kristen manusia, bisa berubah menjadi apa saja. Ada somat. Sadar kau ada somat. Bertobatlah kau ada somat. Sadar kau ya. Silakan. Jangan kau bucungmu, terus kau
melawan-lawan. Setiap manusia berapa dari kita tentang Tuhan. Mending kau buatkan saya kopi, Bang. Aduh Somad, sadar dulu kau ya. Saya mau terlambat ya. Sadar kau saya terlambat. Udah. Sadar, Nanti maksudnya sadar gimana? Maksudnya sadarlah kau, jangan kau bahas-bahas di antara Kristen. Padahal kenapa? Memang ada larangannya. Al-Quran memang ada larangannya. Belum bisa kau bahas. Mana memang ada larangannya? Ya. Enggak ada. Ini yang sama. Ya. Ku tanya dulu kau, di agama Kristen tidak ada talak 1, talak 3. Udah? Apa itu? Ya. Yang begitu. Apalah artinya itu semua tidak ada kalau yang kau sembah setan. Buka pikiranmu, buka hatimu. Ngomong apa sampeyan? Yang kau berbicara di media sosial. Kalau kami Kristen, kasihilah sesama manusia. Kasihi apa? Kasihi orang supaya menyembah kepada setan gitu maksudmu? Nanti kau kau aduh Somad. Sorry. Mati kau nanti kau. Sorry, ku cari istrimu jadi istriku. Sorry. Kita manusia ada teman yang mau menjadi istriku, dia sudah melamar aku, namanya Bom. Bisa kita itu jadikan istrimu. Sehat. Udahlah, kamu ke bawah aja, di bawah kau bersihkan batu nisanmu. Kau sana pesan batu nisan, kau persiapkan batu nisanmu untuk ke neraka. Apa kau di sini ngapain kau nasihati saya? Kau nasihati diri kau itu yang bersunat aja kagak. Sok paten. Kau diskusi yang sok cantik, nasihati diri kau itu. Kenapa kau menyembah makhluk yang keluar dari kuburan? Itu yang harus kau nasihati diri kau. Apa yang kau nasihati saya? Diskusi aja, diskusi kita. Al-Quran saya mengatakan iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang kau sembah itu tak lain hanyalah setan yang durhaka. Itu kesimpulannya dalam Al-Quranku. Yang kalian sembah selain daripada pencipta langit dan bumi itu setan. Al-Quran saya mengatakan itu. Dan Yesus memberikan indikasi kuat. Apa yang diterangkan Al-Quran itu betul. Di mana Yesus menerangkan itu? Yohanes 12 nomor 31. Berapa kali harus saya sampaikan dan saya ulang? Berapa kali harus saya ulang? Apa kata Yesusnya? Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga iblis penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana iblis itu? Kemana iblis itu pernah disimpan oleh Tuhan? Ke alam kubur. Di mana dalilnya? Baca Yesaya. Nih, ku bacakan kalian. Yesaya 14 nomor 15. Apa kata Tuhan di sana? Ini jelas ini. Ini dalam kitabnya orang Yahudi, ternyata yang disebut Lucifer, bintang timur, itu adalah iblis. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, engkau iblis diturunkan. Ke tempat yang paling dalam di liang kubur, engkau iblis ku masukkan. Yesaya 14 nomor 15. Ingat, Yesaya 14:15, iblis diturunkan ke liang kubur. Iblis diturunkan ke liang kubur. Yesus menjadikan kubur sebagai simbol untuk angkatan jahat. Tertulis di dalam Matius 12 nomor 38 sampai 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kepada angkatan jahat selain anak manusia akan keluar dari kubur, karena berada dalam kubur 3 hari 3 malam. Paham sampai situ? Iblis dilemparkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Iblis dimasukkan ke dalam dunia orang mati. Sedangkan Yesus menurut Petrus, menurut Daud, Yesus tidak akan ditinggal di dunia orang mati. Dan Yesus dagingnya tidak mengalami kematian. Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai 33. Kenapa kalian tidak memahami ini? Kenapa? Karena kalian terlanjur oten. Kalian tidak belajar dari kecil kayak kami. Begitu kecil kami, usia 3 tahun, sudah diajak ke masjid. Belajar kami. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Biru paha kami dicubit kalau kami tidak mendalami materi-materi kitab suci kami. Dari kecil kami diajak untuk menggunakan akal mengenal Tuhan yang benar. Dari kecil kami dididik untuk mengenal kitab suci yang benar.
Dari kecil kami diajarkan untuk mengimani nabi yang benar. Kalian tidak. Kalian besar diajar makan babi, diajar tidak bersunat, diajar minum khamar, diajar berjoget, diajar menyembah kepada makhluk yang dibunuh oleh sesamamu makhluk. Dan dari kecil kalian diajarkan untuk tidak mendalami materi Bible. Makanya ketika kalian bertemu dengan kami yang paham Bible ini, kalian kewalahan. Kewalahan kalian itu. Kenapa? Karena kalian dewasa, kalian bertumbuh. Bukan bertumbuh bersama dengan pengetahuan Anda tentang Kristen, tetapi Anda hanya bertumbuh mengikuti agama Kristen itu dari ajaran nenek moyang kalian. Kalian tidak pernah menjadi Kristen karena belajar. Tidak. Kalian menjadi Kristen hanya karena terlanjur Kristen, orang tua kalian adalah Kristen. Kalian tidak pernah mengetahui tentang konsep Tuhan yang benar, tentang kitab suci yang benar, tentang nabi yang benar, dan agama yang benar. Kalian hanya terlanjur oten. Bukan karena proses belajar. Kalian bertahan sekarang ini karena saya Kristen. Mau tidak mau saya harus bertahan. Apapun yang terjadi. Mau benar mau salah, pokoknya saya ngomong aja. Sementara kebenaran itu tidak membutuhkan itu. Yang disebut surga jannah itu tidak mengenal akal-akalan. Yang benar-benar masuk surga adalah orang-orang yang benar-benar menggunakan akal. Bukan yang penting aku Kristen, yang penting aku mati masuk surga, yang penting aku sudah punya dosa, sudah ditebus, matamu suwe. Gak ada yang kayak begitu-begitu. Keselamatan itu harus berlandaskan kepada kasih. Kasih kepada Tuhan. Apa kasih kepada Tuhan itu? Menjalankan segala perintah, hukum, ketetapan, ketentuan yang diberikan oleh Tuhan melalui para nabi. Mana ketentuannya agar kita menyembah Yesus? Ada? Mana ketentuannya agar kita ke gereja? Ada? Mana ketentuannya agar kita ibadah minggu? Ada? Mana ketentuannya agar makan babi tidak bersuci? Ada? Gak ada. Jadi jangan karena modal tua, usia banyak, mulut lebar, kalian itu membantai isi Bible. Yesusnya sendiri mengatakan, iblis menjanjikan kuasa langit dan bumi kepadanya. Yesus tidak terima. Yesus sendiri yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, menyamar, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Yesus sendiri yang mengatakan bahwa tanda yang diberikan kepada angkatan jahat adalah keluar dari kubur pada hari ketiga. Dan Yesus sendiri mengatakan bahwasanya iblis itu adalah penguasa dunia. Keluar dari kubur, pergilah ke seluruh bangsa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, sebab kepada aku telah diberi kuasa. Siapa itu yang diberi kuasa? Siapa penguasa dunia ini menurut Yesus? Iblis. Terus kenapa kalian gak mau sadar? Karena terlanjur oten. Kalau disampaikan kebenaran, sakit hati. Bang Suma penghujat, Bang Suma penista, Bang Suma tukang kuar-kuar. Padahal ini dilakukan demi untuk menyelamatkan kalian. Kalian gaji saya enggak? Kalian gaji saya enggak? Saya sampaikan Bible seperti ini. Enggak kan? Tapi ada nggak yang saya sembunyikan? Tak ada. Anda menggiring saya ke Yesaya, ayo. Anda menggiring saya ke Yeremia, ayo. Anda menggiring saya ke Ulangan, kemanapun aku ikuti. Ada yang salah yang saya sampaikan? Tak ada. Kalian saja membantah isi Bible. Kenapa? Karena terlanjur oten. Apa yang kami bantah di Bible itu? Coba jelaskan apa? Oke. Yesus mengatakan dia harus pergi sesuai apa yang tertulis di dalam kitab Taurat tentang dirinya. Lukas 24 nomor 44. Anda percaya? Yang kami bantah di Bible itu apa? Yesus mengatakan, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Anda percaya? Ketika Tuhan mengatakan jangan kau bunuh orang yang benar. Yesus orang benar? Ya. Boleh nggak Yesus dibunuh menurut Tuhan? Bolehkah Yesus dibunuh? Sedangkan Tuhan itu adalah Yesus. Yesus adalah Tuhan. Gimana sih pertanyaanmu? Coba lihat. Anda bertanya sesuatu yang membuat Anda kejepit. Kita pelajari Bagaimana dulu. mungkin Anda mengatakan Yesus Ini. itu Tuhan itu sendiri, sementara Yesus sendiri bertuhan? Kita pelajari dulu siapa itu Yesus biar kamu paham. Oke, Boleh? silakan. Boleh? Oke, silakan. Oke, buka dalam Yohanes 1 ayat 1 dulu Bang Juma. Ya, Yesus itu bukan Yesus yang dibahas di situ. Buka dulu, nanti kau membantah. Itu bukan Yesus yang dibahas di situ. Yang dibahas di situ adalah kalam. Kok susah kali mau dijelaskan? Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan.
Firman yang adalah Tuhan itu adalah sifat. Yohanes 1:14-nya. Siapa Nah, Yesus? firman itu telah menjadi daging. Artinya kehendak betul. Bapa. Artinya Betul. kehendak Bapa menjadi daging. Ya, sah kan? Firman itu Kehendak telah Bapa menjadi manusia, daging. kan? Siapa tadi Kehendak manusia Bapa itu menjadi Yesus, daging. kan? Hah? Kehendak Bapa menjadi daging. Dengar dulu lah penjelasan saya. Firman itu telah menjadi manusia, kan? Ya. Apa Nah, firman itu? siapa manusia tadi? Yesus, Apa kan? firman itu? Apa firman itu? Tapi dah kamu baca, masa nggak tahu Apa firman apa? itu? Firman, Oke, firman, Yohanes firman 1:1 yang buka. melekat. Ya, firman yang melekat itu pada adalah Tuhan. firman itu Tuhan itu adalah sendiri. Tuhan itu sendiri. Allah, bukan itu sendiri. Tuhan itu sendiri, itulah firman Pada yang disebut kalam. firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, kan? Firman itu adalah Allah dalam 14-nya. Firman itu telah menjadi manusia. Allah berarti Allah itu telah menjadi manusia. Makanya Yesus jadi itu adalah manusia. Jadi maksudmu Kok itu susah sih pemahamanmu? Oke, berarti maksudmu Tuhan sudah tak ada karena sudah jadi manusia. Tuhan kok tidak ada? Tuhan itu berkuasa di bumi dan di surga. Ya, mulai ngaco. Kok ngaco? Tadi Tuhanmu jadi manusia kan? Ya. Masih ada Tuhan nggak? Apakah dia setelah dia di dunia dia tidak bisa ke surga? Mulai ngaco. Coba saya tanya mulai dulu, ngaco. apakah tidak, kalau dia di dunia ini, Tuhanmu sudah jadi manusia atau tidak nih? iya, dia jadi manusia. Sudah jadi manusia. Apakah dia tidak bisa Sudah ke jadi surga? manusia. Sudah jadi manusia Apakah Tuhan. dia tidak bisa ke surga? Siapa yang membuatnya menjadi ke surga? Siapa yang membuatnya ke surga? Ya dia sendiri karena dia Bagaimana Allah itu bisa? Dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Astaga, Bang Juma, Bang Juma. Buka ini Bang Juma, buka nih. Matius 28 ayat 18 Bang Juma. Matius 28 nomor 18, Ayat 18. itu Ayat 18. ucapan itu ucapan makhluk yang keluar jangan dari kubur. Framing, baca dulu, Itu baca dulu. ucapan Baca dulu, makhluk, baru framing. itu ucapan makhluk yang keluar dari kubur. Sekarang kamu bahas Oke, dulu Yohanes saya 1. baca aja lah. Kamu nggak mau Yohanes baca, 1. saya baca. Saya Yohanes baca 1 ya, nomor tenang. 1 dulu. Yohanes 1 Nggak, nomor 1 saya baca dulu. Yesus Yohanes 1 mendekati nomor 1. mereka dan berkata, kepadaku, khususnya siapa? Yesus kan telah diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Makanya saya bilang dia berkuasa di Udah bumi. lemparkan dan di aja orang ini ke surga. neraka. Dah, kamu ke neraka aja. Kamu ke neraka. Kamu ke neraka. Kamu tidak bisa membawa Matius 28 itu. Tidak boleh kau bawa itu ketika kau membahas tentang Yesus. Tidak boleh. Karena itu bukan Yesus. Bukan Yesus itu. Kecuali kamu bisa membuktikan bahwa Tuhan menghendaki kematian terhadap Yesus, baru kau bisa katakan. Yesusnya yang berkata bahwa iblis dilemparkan keluar. Kau ingin melantik iblis jadi Yesus. Matamu suek. Jangan kau nipu di sini. Jangan kau nipu. Dengan seenaknya baca Matius 28 ayat 18. Yesus berkata kepada mereka. Matamu suek, mana ada itu Yesus? Enak kali kau nuduh-nuduh Yesus. Iblis mengaku Yesus, oke. Karena itu pengakuan Yesus sendiri. Jangan asal-asal kau berbicara di sini, ya. Kalau kau ingin membahas Yohanes 1, bahas. Jangan kemana-mana. Ketika kau ingin menjadikan Yesus itu Tuhanmu, maka Tuhan yang adalah firman menurutmu itu menjadi daging. Selesai. Berarti sudah tak ada Tuhan. Karena Tuhanmu sudah menjadi daging. Sama seperti Krishna, sama seperti Zeus. Tuhan menjadi daging. Sama seperti babi ngepet. Sekarang kalau ada, misalnya ada orang menjadi babi, masih ada orangnya enggak? Tidak ada lagi, karena dia sudah menjadi babi. Makanya baca Filipi 2 nomor 6. Tuhanmu dewa Theos tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia. Berarti sudah tak ada lagi dewa. Kucluk sekali. Kalau cuma modal congor di gereja aja, di gereja, jangan di sini. Saya membutuhkan orang Kristen yang pandai kemudian mengolah data yang ada dalam Bible dengan logika sehatnya. Paham? Nggak ada lagi orang Islam yang bisa kalian bodohi, nggak ada. Orang Islam sekarang udah cerdas. Begitu mereka mendengarkan apologet Islam Indonesia bersuara, maka iman mereka semakin kuat terhadap Islam. Kalian itu apa yang kalian mau jual? Sekarang materinya ini tentang salib. Ini salib karya siapa?
Karya Bapa pencipta langit dan bumi? Mana ada. Tuhan turut serta kemudian terhadap penyaliban, terhadap pelaku maksiat. Al-Quran menerangkan itu. Dan juga kitabnya Yahudi menerangkan itu. Paulus pun mengatakan itu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Karena ada tertulis, terkutuklah orang, terkutuklah orang, terkutuklah orang, terkutuklah orang yang mati digantung di tiang salib. Yesus terkutuk gak? Ada nggak yuk dosa Yesus? Tak ada. Berarti yang disalib siapa? Bukan Yesus. Aneh kalian ini. Kamu nggak ngerti Bang Suma. Kamu nggak ngerti Bang Suma. Kamu nggak cerdas betul. Oke, sekarang begini. Kamu gini Bang Kamu Suma cerdas. ya. Saya pelajari caramu menerangkan. Kamu Memang cerdas. Kamu cerdas. Orang nggak bisa dapat hidayah dengan caramu ini. Sendiri. Jangan jujur saya kasih tahu kamu ya Bang Suma. Kamu menafsir ayat. Hei, jangan kau bicara sendiri. Jangan kamu bicara sendiri. Kalau kau cerdas, coba kau terangkan kepada saya. Salib adalah, silakan, saya tunggu. Salib adalah, silakan Kristen, kecilkan itunya, kecilkan jangan suaramu. kau bicara sendiri ya. Saya membutuhkan Kristen yang cerdas, pintar, elegan, intelektual, punya kemudian tingkat intelijensi yang tinggi. Bang, dan penguasaan terhadap Bible. Nah sekarang kamu aja nggak cerdas Bang. Terangkan kepada saya. Salib adalah, jawab, saya diam. Silakan. Kecilkan ini, dulu ehonya. Kecilkan dulu. Udah. Ini Bang Juma ini saya lihat orangnya nggak cerdas orangnya ini. Cuman keluar-keluarnya aja yang gede ini. Asli ini kelihatannya ini. Dan nggak ngerti salib. Coba bantah pakai data. Coba. Bang Juma, dengar dulu ya. Salib itu hubungan Allah dengan manusia. Astagfirullahaladzim. Salib adalah hubungan. Salib adalah dengar Allah dengan dulu. manusia. Kucluk, penipu. Salib adalah. Tunggu dulu. Dengar Salib dulu. adalah hubungan Lah Allah dengan ini. manusia. Apa ini? Ini. Melalui karya salib manusia diperdamaikan dengan Allah. Ini memang kamu nggak cerdas Bang Juma. Saya tidak tanya itu. Bang Juma, saya tidak tanya itu. Saya tanya salib adalah, definisikan salib dulu. Definisikan salib dulu, baru kita masuk ke dalam ranah intelektual berdasarkan Bible dan Al-Quran. Ayo, salib adalah. Ya, silakan Kristen. Salib, pengertian salib adalah, silakan. Gimana mau masuk ke sana? Juma aja nggak ngerti ini salib sebetulnya. Dia cuma bisa nanya aja nggak jelas. Tadi aja dia kor nggak jelas. Makanya saya tanya kamu. Jadi sulit salib ini. Salib itu apa, Congor? Salib itu apa? Itu dulu. Enggak begini. Enggak. Salib saya lihat kamu nggak cerdas, Salib nggak usah kau nilai saya. Kau tidak punya hak menilai saya. Saya berhak nilai kamu. Saya barusan mensyahadatkan orang. Alhamdulillah. Nah, kamu nggak cerdas. Saya barusan mensyahadatkan orang. Oke? Jangan kau nilai saya. Jangan kau nilai saya. Jangan kau nilai saya. Kalau kamu ingin berdiskusi dengan saya, berdiskusi dengan saya, kamu harus menggunakan akalmu. Kamu jangan menilai saya. Pakai aja akalmu. Kamu belajar dulu Bang Juma. Ya udah, kamu turun kalau gitu. Kasihan kamu. Betul, kasihan aku lihat kamu. Nggak apa-apa. Saya nggak butuh orang miskin, orang bodoh, orang tolol yang sombong. Nggak butuh saya. Nggak butuh. Dan kamu tidak punya hak menilai saya. Paham? Saya punya jam terbang itu jauh di atasmu. Bahkan pendetamu pun terkencing aku buat kalau mau diskusi denganku. Paham kau? Gak usah kau lebay kali. Kau jangan usah menilai kemampuan saya terkait dengan Bible. Belum lahir manusia di atas muka bumi ini yang mampu mengalahkan saya membahas Bible. Ngerti? Catat itu. Dalam bahasa Makassar, saya mau kejai bicara lu bangga di kalian, lupa banggai kalian lu. Oh congkang, lupa banggai kalian lu, jago. Nggak pernah dipelajari Quran. Apa ini? Orang gila bang. Oi congkang. Pakai bahasa Indonesia lah. Kikian, congkang pakai bahasa. Orang gila. Oi, Allah tu germo. Quran surah 78
Tepunguru, kau tepunguru. Tupu nguru menyembah setan. nguru. Setan batu di kubur kena sembah. Wih, kau tu Allah no. Namu tu Injo suluk punya suluk dalam kolege kubur. pangoro topongoro telasoa kabulam maka kolege kabulam maka telasoa konga. Yang keluar dari kubur itu setan. Setan kredit pada nongol nih, setan kredit. Aduh, parah. Ngapa niat Tuhan suluk kiri kubur ya? Yang keluar dari kubur itu setan Sumiati, si manis jembatan Ancol, siapa lagi? Popo, Parakang, Padale. Tuyul setan. Anjo di kana suluk puna batu di kubur kah? Ngapa niat tahu menyembah makhluk puna apa? Ya, suluk dari kubur kah? Tepok nguru. Karena Tuhan baru cipur ji Tuhan nah. Anjo menaktiku kan ngapa niat Tuhan ngandre juku goreng. Rasanya Tuhan nah. Tepok nguru. Kamase. Kalau mau cari Tuhan yang keren sedikit dong. Jangan yang begitu. Pakai kostum Tarzan X atau Rambo lebih bagus. Disembah Padale. Woi kalake. Tepuk nguru. Anak Sunda lah kah? Woi. Anak asu. Anu juga kalake. Kongko ngate langsung. Anak asu. Kamu memang injo. Kamu memang anjo. Memang begitu karena orang tuanya makan anjing, ya kan? Spermanya itu berasal dari saripati anjing. Lahirlah dia, anak asu. Anak acu. Anak acu. Oh godong. Dia mau mengalahkan kita berdebat. Tak ada ilmu. Mal lagi. Kita lebih paham ilmunya. Mana ceritanya? Mal lagi kanda. Balas si kapal. Mal lagi. Balas si kapal talang. Lesina ceba, bukan munyutmu. Lesina ceba. Apa toh sengkau iya? Woi kalake. Gaya anu kau. Tepuk nguru. Ndak sopan kau sama bangku telasoa anak pendatang dari Mangkasar. Rotogi bisa Mangkasar. Di kana rewa aja kemenjo ada deh. Sepele kau kawan. Kupi ruinya mati nih. Allahu Akbar, Masya Allah. Mending kau lalu buka mic kopi. Oh, kodong. Saya buka mic-nya. Kamasian nan tuh. Daripada lama ini kodong. Nol ki pengikutnya kodong. Kodong kamasian. Nol pengikut. Anak acut ya i. Lek bagi nginum balok batu kemai. Woi, kalake. Lek kau minum balok. Balok kaci. Bang Hos, dia nggak bisa buka mic itu. Silakan dibuka, saya undang Kaleke. Entah saat apa yang nama Kongkong. Astagfirullah, benar-benar ini orang dari pedalaman ini kodong. Nah, Sudah pi. nama itu pemberian dari orang yang dari kubur. Tiai dengerin Kalepa. Kalepa bot. Sudah pi. Kaci. Sudah mati. Kaci Woi baru. kalake. Nukan rewa kau kemen tuh. Woi. Telasoa, kabulam maka. Kaci ballo ka. Lesina ceba. Buka mute-mu. Salah orang kau bos. Salah orang kau. Sopan kau sama abangku nah.
Oh, gimana? Oi, gigi jongkang. Gaya anu juga, woi. Ini ya. Sunda lah. Enggak nih power semua. Gigi Gaya anu juga. Dedotona. Gaya anu juga. Itu lava fui. Sundoti. Gaya anu ceru. Ay mabuk nih mabuk. Woi kalau ke turun kok. Biar mie mati saja. Ya anu ji. Dikiranya hebat itu naik itu maki-maki orang. Gaya anu kau. Turun mau ke Suntili. Mana Suntili? Setengah mati dia mau buka mic-nya tidak bisa. baru main TikTok itu. Pengikutnya baru punya HP dia. Baru punya HP. Gak kuat HP-nya pakai TikTok. Sudah Mi. Mau ka sounding dulu leh. Ya sounding mi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fisabilillah yang ada di sini 5.500. Alhamdulillah sounding kita beberapa hari yang lalu sudah terkumpul 24-an juta. Untuk yang belum tahu, kita ada program untuk menciduk penghujat berikutnya. Setelah akun logika, maka kita akan menciduk penghujat-penghujat yang lainnya. Dan di program berikutnya kita membutuhkan sekitar 30-an juta. Jadi ayo ikhwan, 5.300, 5.200. Genapi ini sisa 6 jutaan lagi berarti. Gas. Caranya kalian salurkan rezeki kalian ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia, lalu konfirmasi ke nomor Kores atau ke nomor Bang Handi. Iya, kedua itu aja. Oke. Insya Allah bulan depan kalian sudah mendapatkan kabar gembira. Siapa penghujat yang akan diciduk berikutnya. Mantaps. Kemarin kan sounding pagi, nggak sempet. Nah ini agak siangan nih, jam 11. Masa masih nggak sempet? Ayo gas ikhwan. Nomor rekeningnya, ya? Nomor rekening. Rekeningnya 75 kali 51770. Bank BNI atas nama API. Oke, gas. Ditulis Bang Kores itunya. Nah ini udah tuh, teman-teman yang tuh di bawah. Sama Panglima M Al-Fatih itu screenshot ikhwan ya, konfirmasi ke nomor Bang Handi atau Kores. Norek Abi Aki Semprol. Ya siapa tahu ini kan banyak nih tajir-tajir para muhsinin kaum muslimin di bawah yang nggak sengaja masuk. Oh ternyata ada program APII yang sangat-sangat brilian teman-teman, yang insya Allah akan mengundang rasa syukur kita kepada Allah kalau ini berhasil biidnillahi ta'ala. Maka dari itu kami ajak teman-teman, kawan-kawan sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menjayakan, untuk menggolkan program ini, boleh langsung ke rekening API Pusat. Ada di bawah itu, teman-teman, bisa dilihat. Mana tadi ininya, rekeningnya? Ya bisa langsung di SS screenshot teman-teman, nanti konfirmasinya ke Bang Kores atau ke Bang Handi Selebes teman-teman. Ya itu 75 kali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 51770 BNI ya teman-teman ya, atas nama APII Pusat ya, API Pusat ya teman-teman. Silahkan buat kawan-kawan yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mau berbagi untuk mengambil andil dalam pahala yang sangat besar insya Allah, untuk membungkam para penghujat-penghujat Islam. Wala yansurannallaha man yansuruh,
Innallaha laqawiyyun aziz. Sungguhnya pasti Allah akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Kalian yang berpartisipasi insya Allah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menolong agama Allah. Karena keberadaan kami di sini, khususnya kawan-kawan APII dan teman-teman yang lainnya, memang adalah untuk membela agama Allah dan memenangkan kebenaran, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Silakan teman-teman langsung ke rekening pusat APII dan konfirmasi ke Bang Kores akun Praistar 381 atau ke Bang Handi Selebes. Jangan lupa dikonfirmasi teman-teman setelah transfer. Terima kasih. Lanjut Bang Kores. Ayo, Tunggu, ada telepon masuk. Ya, saya sapa dulu Susi. Ada apa Susi minta naik dari tadi? Ya Bang, saya mau bertanya, kenapa ada perbedaan antara Bang Bom Bom sama Bang Edis tentang penyaliban itu, Bang? Oh ya, itu internal pihak kekristenan ya. Nanti kita mendengar bersama nanti di diskusi di ranah diskusi. Nggak begitu cara menjawabnya. Kenapa perbedaan antara Edis dan Bom Bom? Karena kedua-duanya itu berbicara berdasarkan hawa nafsu. Pasti berbeda Bang. Itu Bang. Terus kan Bang, ini yang saya tangkap dari channelnya Bang Edis. Bang Edis tuh setiap dia ngomong, dia tuh nggak pernah kasih kita waktu. Kenapa begitu? Seolah-olah dia tuh diam terus ngomong gitu. Terus kenapa juga banyak penonton Bang Susi, abang kalau mau komplain jangan komplain di sini, orangnya nggak ada. Gimana sih abang ini? Orangnya nggak ada pun komplain di sini. Iya, nah itu saya nggak pernah dinaikkan Bang, gitu. Ya udah, terus kalau abang nggak dinaikkan di sana, ngapain abang komplain di sini? Orangnya nggak ada dan dia juga bukan Muslim gitu loh. Di sini teman-teman ingin menantikan diskusi edukasi dari para debaters, terkhusus ada guru kita Bang Zuma di sini. Jadi pertanyaan abang itu nggak relevan di komal ini abangku. Ya, terima kasih ya Bang. Siap Bang. Mohon maaf ya Bang. Ya, siap. Terima kasih Bang. Nyimak di bawah Bang ya. Nyimak di bawah ya. Lagian ngapain mau naik ke? Lagian ngapain mau naik ke Edis? Anda nanti dibal-bali cuman. Kalau Edis pojok dikit. Emang mau ngomong sama dia itu sebenarnya. Ya, ngapain? Nanti ya, sudah Bang Hos, turunin aja udah. Ya udah. Iya teman-teman. Oh, Masya Allah Bang Indra, Barakallahu fiik, semoga Allah berkahi hartamu. Jadi teman-teman, ini sering kita himbau ya, sering kita ingatkan ke kawan-kawan sekalian. Lebih baik kalian standby di sini bersama Bang Zuma, Praistar, Bang Kores, Bang Handi Selebes dan kawan-kawan yang lainnya. Kalian di sini aja. Kalian dapat manfaat, dapat edukasi insya Allah. Oke? Daripada kalian di roomnya Edis, yang pertama kalian naikkan algoritma TikToknya dia. Terus kalian nggak dapatkan manfaat, kalian dapat sakit hati di komal itu. Terus kalian curhat di sini. Apa nggak gila kalian? Ya mohon ya teman-teman Muslim ya. Kalau kalian sudah mendengarkan ayat-ayat Allah dipermainkan, diolok-olok, maka wajib bagi kita untuk meninggalkan komal itu ya. Di sini aja. Ya, di sini aja kalian, atau di teman-teman komal-komal Muslim aja. Nggak usah ramaikan komal si Edis itu. Tambah dungu aja kalian nanti. Lanjut. Ini ya Hideo yang tadi pakai bahasa apa? Bahasa planet minta naik lagi nih. Waduh. Mabuk itu. Ngapain ya? Gaya-gayaan itu, gaya-gayaan. Enggak, mumpung ada Bang Kores, biar Bang Kores yang ngadepin. Naikkan lah. Mana ini? Ada. Oke teman-teman sekalian, yuk yang 4.000 lebih mata memandang. Upaya kita kemarin untuk kemudian mengistirahatkan penghujat itu sudah berhasil ya. Nah ini sekarang nih
kita lagi berupaya sebelum akhir tahun kita kembali untuk mengkandangkan penghujat penista yang sangat-sangat menyakitkan hati kita ya. Dan adalah satu kemenangan bagi kita kemudian ketika para penghujat ini diserahkan untuk diurus oleh negara. Oleh karena itulah kemudian mari kita buktikan kalau kita mendukung pergerakan apologet Islam Indonesia untuk kemudian memberikan efek jerah kepada mereka yang menghujat, menista, lalu menghina baginda Rasulullah Muhammad SAW, juga menghina Allah Subhanahu Wa Taala, agar menjadi pelajaran bagi yang lain bahwa diskusi boleh diskusi, debat boleh debat, selama itu berdata dan berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab yang kita anggap suci. Oleh karena itu, teman-teman silakan mari ya, kami mengajak untuk memberikan infak terbaik sebagai bukti kalian ridha kami melakukan misi ini. Kalian meridhai, kalian merestui perjuangan apologet Islam Indonesia dalam hal ini menegakkan hukum bahwa penista memang harus selayaknya diberikan ganjaran oleh negara. Kami membutuhkan uluran bantuan dari teman-teman sekalian. Kami nggak bisa berjuang sendiri. Kami membutuhkan netizen dimanapun berada. Oleh karena itu silakan di nomor rekening Apologet Islam Indonesia dan resi buktinya itu boleh ditembuskan ke Bang Handi atau Dinda Kores. Nanti kemudian beliau laporkan ke kami sebagai pembina dan juga kepada ketua untuk kemudian direkap di bendahara agar kita bisa mengetahui jumlah yang sudah ada. Begitu juga teman-teman yang ada di YouTube di channel Zulkifli M. Abbas, Masya Allah, Barakallah Fik. Silakan, yuk mari kita berlomba-lomba kemudian mengambil bagian dalam misi ini. Kalau kita cinta kepada agama kita, cinta kepada Allah, cinta kepada Nabiullah, cinta kepada Al-Quran, buktikan. Mari dukung. Bukan sahabat yang akan melakukan tindakan. Biarkan apologet Islam Indonesia ini melalui jalur yang ada untuk melakukan kemudian tindakan. Alhasil kita sudah membuktikan satu penghujat, satu penista yang siang malam membahas kemudian Islam, mengolok-olok Islam, lalu kemudian mereka berkongkol-kongkol dengan para penghujat, ya, memfitnah dan seterusnya. Alhamdulillah Tuhan sudah memberikan ganjaran atas sumpahnya sendiri. Beliau bersumpah, menyumpahi dirinya, dan kalau saya katakan kalau dia itu sudah berani membohongi Allah, berarti tak ada beban bagi dia untuk membohongi seluruh umat manusia di atas muka bumi ini. Waktu itu saya khawatir, saya memberikan ruang supaya dia tidak kemudian kena dengan sumpahnya. Saya datang ke kampungnya, tapi saya ditolak, saya malah diajak berantem malahan. Oleh karena itu kesempatan sudah tak ada. Saya sudah memberikan dia untuk bertobat, tapi ternyata enggak. Dia malah salah tangkap ketika saya datang sana. Saya sampai hampir sebulan menunggu niat baiknya untuk mau ketemu, tapi ternyata itu enggak ada. Ya, inilah hasilnya. Nah, sekarang ini sesi kedua, kita ditantang kemudian oleh penegak hukum. Ayo, kalau memang ini bisa, kenapa tidak? Karena sudah diperiksa semua dan alhasil bisa. Untuk itu tinggal sedikit lagi, selangkah lagi. Nah, teman-teman, tadi ada angka yang disebutkan kemudian oleh Dinda Kores, itu angka yang kecil bagi kita. Silakan teman-teman. Dicatat lagi nomor rekening yang dibawa. Itu ada Bank Negara Indonesia 75 kali 51770. Silakan atas nama Apologet Islam Indonesia. Kalau 4.000 orang di sini ya mengambil bagian 50.000 aja satu orang, itu udah melebihi pergerakan. Bisa semuanya dari mereka kita istirahatkan. Gitu ya teman-teman. Silakan. Sebelum kita, mumpung belum ada dari pihak sebelah, silakan teman-teman. Dinda Kores umumkan, Bang Handi umumkan kalau ada yang masuk, nanti saya pantau di grup bendahara. Silakan. Islam pasti jaya, Islam pasti jaya. Kemenangan ada pada Islam, jayalah Islamku. Ayo semuanya teman-teman yang ada di YouTube mendengarkan informasi ini, silakan. Ya, nanti juga ke depannya kita akan mengumumkan channel-channel YouTube yang
bekerja sama dengan Apologet Islam Indonesia. Kita akan umumkan di setiap momen. Kita akan viralkan nama-nama YouTube yang bekerja sama dengan Apologet Islam Indonesia. Jadi selain daripada yang mendaftarkan diri untuk bekerja sama dengan Apologet Islam Indonesia, kita sarankan nanti untuk netizen meninggalkan komal-komal tersebut. Karena kami tidak mengenal siapa pemiliknya, kami juga tidak tahu hasil daripada YouTube-nya itu digunakan untuk apa. Kalau yang berafiliasi dengan kami udah paham, kami udah ngerti, mereka adalah orang-orang yang soleh, mereka adalah orang-orang yang baik, yang kemudian rela untuk mensiarkan apa yang menjadi materi-materi debat dengan tujuan fisabilillah. Mereka juga ikut berpartisipasi untuk mengambil langkah di setiap ada kegiatan Apologet Islam Indonesia, baik itu kegiatan yang bersifat internal ataupun eksternal. Ya, terima kasih kepada sahabat pemilik Lensa News TV dan juga Mantp dan beberapa channel yang lain. Mungkin nanti Dinda Alif atau teman yang lain bisa menyebutkan, saya tidak terlalu ingat nama-nama channelnya. Tapi ke depan kita akan umumkan, kita akan buatkan PT-PT untuk menyeru kepada netizen agar menonton cukup di channel-channel yang kami maksud. Saya kira begitu. Sementara teman-teman silakan, kami masih menunggu ya, menunggu dari teman-teman sekalian bukti resi transfer untuk pergerakan kita, untuk misi kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 50.000 itu kali 4.700 itu total. Kalau seandainya teman-teman muslim di bawah, minimal dia transfer 50.000 dalam perjuangan pergerakan kawan-kawan API Apologet Islam Indonesia ini, insya Allah totalnya 235 juta. Dan itu alhamdulillah sudah sangat-sangat mencukupi. Jadi jangan sungkan teman-teman, walaupun hanya 10.000 rupiah nggak masalah. Yang penting ada andil kalian dalam program ini, dan mudah-mudahan itu dicatat sebagai amal kebaikan kita nanti di akhirat. Dan semoga amin, amin, Allahumma amin. Bukti nyata bahwa kita bergadang, kita habiskan kuota, oh ternyata untuk membela agama Islam, untuk menampakkan kebenaran bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ayo gaskan teman-teman, walaupun hanya 10.000 rupiah, ayo kita andil, kita berjuang walaupun hanya tap-tap layar. Mari kita dukung gerakan atau program teman-teman di APII Apologet Islam Indonesia. Bismillah, tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Insyaallah tembus ini, insyaallah. Malam ini tembus. Gaskan terus. Resi masuk, ada yang transfer 50.000, walhamdulillah. Masya Allah, jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Ya, ini ada dari Akhirumo Aceh, dari Bang Jeff, dari Ukhti Eliza, sama Ukhti Seri Yulina, sama Akhi Sofyan NH. Jazakumullah khairan katsiran bil jannah. Kalian luar biasa, sampai jumpa di kabar gembira. Lanjut yang lain, ikhwan. Akhi Indra, jazakallah khair. Amin ya Allah, amin ya Allah. Doaku malam ini teman-teman juga tolong diaminkan, mudah-mudahan apa yang menjadi target dari program APII malam ini lunas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gaskan para muhsinin, para agniya, para orang-orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah, ayo jangan tinggalkan ibu jari kalian, langsung ditransfer ke rekening BNI 57 kali berapa tadi tuh? Dah hafal pula aku. Ya, pokoknya ke rekening BNI Apologet Islam Indonesia. Gaskan teman-teman. Ditunggu, masih ada waktu, masih panjang sampai subuh, masih ada waktu 6 jam lagi. Gaskan, teman-teman yang mau berpartisipasi silahkan. Semoga itu menjadi amal jariah, amal kebaikan kita bersama insya Allah di akhirat nanti. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi harta kalian dimanapun kalian berada. Rekening sematkan, itu tadi di bawah ada. Di 75 kali 51770. 75 kali 51770 BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. 75 kali 51770 BNI ya teman-teman ya. Gaskan teman-teman, mainkan ibu jari kalian walaupun itu hanya 10.000 rupiah. Luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala lipat kali gandakan harta kalian.
Mana qasat min malin sadaqatun. Sedekah itu tidak pernah mengurangi harta, teman-teman. Kita bersedekah lillahi ta'ala, niatnya untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tinggilah jayalah Islamku walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukainya. Gas terus. Lanjut. Gimana Bang Gores? Ada update terus? Iya, kalau misalnya ini sambil kalau ada terhitungnya lagi naikin aja, kita sambil dialog ya. Kita sambil dialog sambil lanjut Ikhwan. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga malam ini tutup buku dan pergerakan bisa eksekusi per besok Ikhwan. Karena cukup menakjubkan juga ya. Kekumpul dalam 2 malam 24-an juta terkumpul. Mantap sih Ikhwan. Nah, ini sisanya kalian gas malam ini. Mari kita tunaikan supaya yang di lapangan segera bergerak. Silakan Pak Pendeta Yunus Ruben, naik Pak Pendeta kalau mau diskusi. Ini sekarang ada dari akhi akun bisnis, akhi Fauzan. Akhi Fauzan Kubro, dari Ukhti Mila Yahya, dari Akhi Suhri, dan juga Akhi Muslih. Jazakumullah khairan katsiran bil jannah. Lanjut. Ayo naik. Ini udah gue ini. Waduh. Mencet aja gue. Enggak kedengaran kok. Apa itu? Enggak. Oh, ini belum. Waduh. Ikhwan, jangan nelpon internet ya. Jangan nelpon kuota. Jangan sampai salah ngasih 0, Bang Gores. Tunggu. Iya. Kalau ngasih 0-nya kurang bahaya. Kalau nambah bagus. Jadi penuh harapan. Enggak, Bang Gores niatnya apa adanya, 10.000. Pilihan 0-nya jadi 1 juta. Alhamdulillah, Masya Allah. Allahu Akbar. Akhi Fadil Lenok, jazakallah khair. Mantap umat. Kalian luar biasa, buset. Tempur ini HP gua sama chat masuk. Macam Virtek ini chatnya masuk. Duduk gitu. Masya Allah. Allah ini siapa? Barakallahu fiik. Akhi Muslim wa iyakum dong. Aku kan cowok. Masa wa iyaki? Nanti Bang Gores nanti kalau kita nongkrong di surga, kita nostalgia yang ini ya. Amin. Siap, kita obrolin semuanya waktu kita bubukin terhitung di TikTok. Dulu ya, iya loh, yang ingat gak itu yang kemarin yang transfer sekian. Wah, keren kali teman-teman muslim. Datang lagi netizen di bawah. Iya kan ini yang kemarin itu Bang dia. Luar biasa. Ini Ukhti Eliza yang waktu itu partisipasi nyiduk terhitung. Iya, akhi, ini saya. Gitu. Loh, ini masih ada yang minta rekening api. Tunggu ya. Tua gapat mak. Ada waktu ini. Emang kau yakin masuk surga Dio? Ya yakinlah masuk surga. Orang Nabi Muhammad yang ngomong gitu kok. Semua umatku pasti akan masuk surga kecuali yang nggak mau. Siapa yang nggak mau itu? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku dia yang mau masuk surga, dan orang yang bermaksiat kepadaku dia yang enggak masuk surga. Di antara bentuk ketaatan kepada Rasulullah adalah membela agama Allah. 23 tahun Nabi Muhammad SAW membela agama Allah.
Enggak cuma 3 tahun ya akhi ya. 3 tahun cupu amat 3 tahun. 23 tahun, 23 tahun. Bang Handi, Kanda, tidur kah? Lihat chatnya Bang Indra. Bang Handi, ada Bang Indra, ada chat. Iya. Kanda Handi. Iya. Dan langir itu Kanda. Togeyang ku tay ngan ne, togeyang ki. Tindro ka Bang. Kanda. Oh, lagi tahajud katanya. Oh, Masya Allah. Oh, tahajud. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Tahajud 1000 rakaat. Waduh. Kok bisa-bisa dari bulan apa? Sambil typing ya kan? Bunda Rahma kalau ada di ini tolong hitung ya, karena kalau ini langsung tek di 30 aku langsung stop ini. Di stop Gurunda ya kalau udah 30. Atau gimana? Mana Gurunda? Di mute itu Gurunda? Enggak usah di stop, Dek. Ngapain di stop? Okay. Kalau umat mau infak jangan dihalangi. Biarkan aja. Ya, betul. Bang Juma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, boleh bertanya Bang Juma? Tolong ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya, Bang? biar sedikit panas sedikit Bang Juma. Kita kadang-kadang harus slow, kadang-kadang harus naik lagi. Nah Bang Juma kan API ini programnya kan luar biasa ya, terbukti dengan di udara begitu gencarnya gitu kan. Banyak yang mualaf gitu, banyak sampai mereka terguncang iman, semakin mereka sampai apapun lah panas mereka kan, apalagi dengan yang kemarin terjadi panas sekali gitu kan. Nah, tentunya ada program-program selain yang kita dengar sekarang di lewat media sosial ya, di udara gitu kan. Kita nih yang saya perhatikan adalah perang argumen, perang pemikiran di udara. Sekarang pun ada perang istilahnya perang darat istilahnya ya, melalui yang tadi yang disampaikan oleh Bang Kores dan lain-lain, itu kan bukti karya nyata dari API gitu ya. Nah memang demikiankah rencananya, apa memang udah demikiankah bahwa tidak hanya di udara saja kita program-program ini berjalan, tapi akan di darat juga seperti yang sekarang akan dijalankan dan sudah dijalankan kepada penghujat-penghujat itu. Silakan Bang Juma. Iya betul. Masya Allah, kita membantu pemerintah dalam hal ini. Yang pertama memberantas kebutaan ya masyarakat Indonesia terhadap perbandingan untuk kemudian membedakan antara agama satu dengan agama yang lain. Kenapa? Karena ada agama yang ingin kali tampil seperti mirip-mirip Islam gitu loh. Nah, maka masyarakat Indonesia itu harus kita berantas ketidaktahuannya agar mereka bisa memahami, membedakan antara agama yang berasal dari Timur Tengah dan agama yang berasal dari Barat, di mana agama dari Barat ini ingin menyamakan dirinya dengan agama yang berasal dari Timur Tengah. Ini yang perlu dipahami. Dan aksi kita itu bukan hanya di sosmed, itu kita canangkan kemudian program-program melalui divisi dakwah dan pendidikan. Alhamdulillah, Apologet Islam Indonesia Jabodetabek ini dalam waktu dekat mereka akan menggiatkan kemudian kegiatan-kegiatan mereka dalam hal ini dakwah dan seterusnya. Termasuk saya sendiri ada undangan di awal bulan depan di tanggal 5 tepatnya di Bandung, di bawah naungan Apologet Islam Indonesia DPW Jawa Barat, itu diundang kemudian untuk memberikan materi apologet atau kristologi di tengah-tengah mayoritas mu'alaf, dan di situ akan diadakan syahadat massal. Kenapa? Ada beberapa orang-orang non muslim dari NTT yang data-datanya sudah diserahkan ke saya, mereka masih Kristen, dan akan saya pimpin sendiri langsung untuk bersyahadat beramai-ramai di sana nanti di tanggal 5. Masya Allah, tadi siang tanggal 23 besok mereka teman-teman yang ada di Jabar akan melakukan rapat untuk membahas ini. Artinya bahwa kegiatan kita itu bukan hanya di sosmed saja. Apologet Islam Indonesia ini akan merambah di dunia offline juga, dan itu sudah kita lakukan. Bahkan bukan hanya sekedar dari sisi pendidikan saja, tapi juga dari sisi bisnis.
Nah, dari sisi pendidikan kami mencanangkan tahun depan kita sudah mulai merancang bagaimana peletakan batu pertama terkait dengan pondok pesantren modern Apologet Islam Indonesia yang skala internasional. Kemudian terkait dengan Mualaf Center itu akan kita bangkitkan kembali, hidupkan kembali. Oleh karena itulah mulai Dinda Dio memimpin Jabo sebagai ketua, beliau kembali merekrut teman-teman muslim dan muslimah yang ingin bergabung dalam menggalakkan gerakan Apologet Islam Indonesia ini. Jadi teman-teman yang ada di Jakarta, Bogor, Tangerang dan seterusnya yang ingin ikut berpartisipasi di dunia Apologet Islam Indonesia, silakan menghubungi DPW Jabodetabek. Nah, di sini ada ketuanya Dinda Dio Pratama, dan juga Bandung, Jawa Barat, ada Riau, dan juga ada Sumut, Sumatera Utara. Insya Allah. Jadi pelan-pelan Bang, pelan-pelan kami tidak hanya sekedar berdiskusi begini, enggak. Kami juga punya program-program bagaimana bisa mensejahterakan Apologet Islam.